Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aspek material perencanaan pajak. Next. Next. Yang pertama adalah prinsip kemampuan membayar atau penentuan saat pembayaran yang paling tepat. Next. Next. Prinsip kemampuan membayar yaitu prinsip yang mencerminkan kesejahteraan menyeluruh yang dapat diperoleh seseorang, termasuk diantaranya adalah pendapatan, pola konsumsi, dan kekayaan. Ability to pay tax atau kemampuan membayar pajak adalah prinsip bahwa pajak seharusnya didasarkan pada kemampuan membayar dari masing-masing wajib pajak. Contohnya adalah jenis pajak progresif. Jenis pajak progresif adalah aplikasi dari prinsip kemampuan membayar. Pajak ini membebankan tarif pajak yang lebih tinggi kepada mereka yang berpenghasilan lebih tinggi. Pajak progresif menggunakan tarif pajak marginal yang meningkat dengan meningkatnya jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, persentase pendapatan yang dibayarkan dalam pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Contohnya adalah pajak kekayaan, pajak properti, pajak penghasilan, pajak penjualan untuk barang-barang mewah, dan pembebasan pajak penjualan untuk kebutuhan dasar dapat digambarkan memiliki efek progresif karena meningkatkan beban pajak keluarga berpenghasilan tinggi dan menguranginya pada keluarga berpenghasilan rendah. Next. Yang kedua adalah celah-celah dalam undang-undang pajak. Di sini ada 3, yaitu tax avoidance, tax planning, dan tax evasion. Yang pertama adalah tax avoidance. Tax avoidance adalah penghindaran pajak, adalah suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Di sini penghindaran pajak itu terdapat 2, yaitu adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah penghindaran pajak yang diperbolehkan memiliki karakteristik, yaitu memiliki tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dengan spirit, dan yang terakhir adalah tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Yang kedua adalah penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan, yaitu yang pertama adalah tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan spirit, dan yang terakhir adalah adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian. Yang kedua adalah tax planning. Tax planning adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui skema yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, serta bersifat tidak menimbulkan perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Tax planning itu memiliki tujuan, yaitu memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua adalah memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Yang terakhir adalah bukan untuk mengelak pembayar pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Yang terakhir adalah tax evasion. Tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan fiktif. Tax evasion itu bisa disebut dengan penggelapan pajak, yaitu penggelapan secara ilegal terhadap objek pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya. Contoh umum yaitu misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Tindakan ilegal ini menyebabkan kerugian negara. Sebagian besar negara mengenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Dengan demikian, yang diperbolehkan menurut aturan perpajakan adalah tax planning dan tax avoidance. Sedangkan tax evasion merupakan bentuk fraud karena tindakan menyembunyikan fakta, merekayasa transaksi agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian, menghancurkan bukti, dan berakibat pada sanksi pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Ariel Aurelia Pesepata dengan NIM 2018-310-698. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara tax avoidance, tax planning, dan tax evasion. Yang pertama, tax avoidance dan tax planning merupakan praktik penghindaran pajak yang dianggap sah di mata hukum, namun ada perbedaan di antara keduanya. Jadi maksudnya yaitu, perbedaan di antara kedua ini adalah tax avoidance yaitu mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum. Sedangkan yang dimaksud tax planning yaitu meminimalkan pajak terutang melalui skema yang telah jelas diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan tidak menimbulkan perselisihan antara subjek pajak dan otoritas pajak. Yang kedua yaitu tax avoidance dan tax planning. Tax avoidance, tax planning, dan tax evasion merupakan praktik yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan pada negara. Jadi, wajib pajak dalam konteks ini merupakan perusahaan atau industri. Mereka membuat skema transaksi penghindaran pajak agar dapat mengurangi besaran pajak terutang yang perlu dibayar. Yang terakhir yaitu, ketiga praktik tersebut memanfaatkan celah-celah dalam Undang-Undang Perpajakan agar perusahaan dapat meminimalisir atau menghindari bayar pajak. Jika melihat definisi dari tax avoidance, tax planning, dan tax evasion, tidak semua upaya praktek pajak ini diperbolehkan oleh hukum yang berlaku. Seperti tax evasion, ini secara jelas mengurangi bayar pajak dengan cara tidak melaporkannya pada negara, oleh karena itu tax evasion tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada fasilitas pajak PPh atau PPN. Yang pertama yaitu fasilitas PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan pajak bertambah nilai atau PPN atas barang atau kegiatan tertentu. Pemberian fasilitas PPN diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memacu beberapa sektor ekonomi potensial. Jadi seperti contohnya ada di sektor industri dan pariwisata. Yang kedua itu mendorong perkembangan usaha seperti impor, yaitu impor kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan buku-buku sekolah. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, yaitu seperti mengadakan kerjasama antara pedagang internasional. Yang keempat, mendukung pertahanan nasional, seperti menjamin tersedianya peralatan TNI atau Polri yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal. Yang terakhir, mendukung kelancaran pembangunan nasional, seperti membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti bahan baku, kerajinan, dan sebagainya. Yang terakhir ada jenis-jenis fasilitas PPN. Yang pertama ada fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%. Yang kedua ada fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN. Yang ketiga fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Dan yang terakhir ada fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN. Secara umum, keempat fasilitas tersebut pada dasarnya sama-sama tidak mengenakan PPN. Namun, terdapat perbedaan mendasar dari masing-masing fasilitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya di slide berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan fasilitas PPN pengenaan tarif 0% berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN, tepatnya Pasal 7 Ayat 2. Pemberian fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0% ini diberikan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Ekspor pajak, ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud. Pengertian ekspor barang kena pajak berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan BKP berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Jadi intinya terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. BKP berwujud itu seperti peralatan mesin produksi, kendaraan mobil, motor, dan lain-lain. Contohnya seperti PT Otomotif Indonesia menjual produksi mobilnya kepada pembeli dari Jerman. Yang kedua ada ekspor barang kena pajak atau BKP tidak berwujud.
Artinya, setiap kegiatan penggunaan BKP tidak berwujud di luar daerah pabeannya. BKP tidak berwujud itu seperti hak cipta dan merek dagang. Contohnya seperti PT Indo di Indonesia menyerahkan hak cipta merek dagangnya kepada pemakai merek di Hong Kong. Yang ketiga ada ekspor jasa kena pajak. Artinya setiap kegiatan penyerahan JKP yang dihasilkan di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan oleh penerima ekspor JKP di luar daerah pabean. JKP seperti jasa maklon, jasa perbaikan, dan perawatan, dan lain-lain. Contohnya seperti sebuah perusahaan otomotif sedang mengalami kerusakan pada salah satu mesin produksinya yang ada di Amerika. Oleh karena itu, memesan jasa perbaikan di PT Indo Repair di Surabaya. Selanjutnya, PT Indo Repair ini mengirimkan teknisinya untuk memperbaiki kerusakan mesin di perusahaan Amerika. Jadi, dari 3 kegiatan ekspor tadi, pemerintah itu memberikan fasilitas berupa pengenaan tarif PPN 0%. Artinya, pengusaha kena pajak yang memang berorientasi ekspor akan mendapatkan fasilitas PPN tarif 0%. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor dari industri dalam negeri. Next. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN diberikan pada barang dan jasa yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi pasalnya ada beberapa jenis barang dan jasa yang keberadaannya itu sangat dibutuhkan oleh khalayak umum. Oleh karena itu, kegiatan penyerahan dan perolehan barang dan jasa yang dimaksud tidak dikenakan pungutan PPN. Next. Jenis-jenis barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN terutang dalam UU PPN pasal 4A dengan perincian sebagai berikut. 1. Jenis barang-barang tidak dikenakan pungutan PPN. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, itu contohnya seperti minyak mentah, gas bumi, biji besi, dan lain-lain. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, contohnya seperti beras, kedelai, sayur-sayuran, dan lain-lain. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa buka atau catering. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan pajak daerah. Yang terakhir, uang emas batangan dan surat berharga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang jasa yang tidak dikenakan pungutan PPN. Yang pertama yaitu jasa pelayanan kesehatan medis. Itu contohnya seperti jasa dokter, ahli kesehatan, bidan, paramedis, dan juga psikolog. Lalu yang kedua ada jasa pelayanan sosial. Jasa pelayanan sosial ini contohnya seperti pemadam kebakaran, lalu pusat rehabilitasi, dan juga jasa pemakaman. Lalu ada jasa pengiriman surat dengan perangko. Ini meliputi semua surat yang digunakan dengan perangko tempel ataupun perangko cap. Jasa keuangan ini jasa yang meliputi jasa yang menghimpun dana seperti saat kita menabung atau membuat deposito. Lalu ada jasa pembiayaan seperti usaha kartu kredit. Lalu ada jasa penyaluran pinjaman seperti pegadaian dan jasa penjaminan. Lalu ada jasa asuransi. Jasa asuransi ini adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi. Lalu ada jasa keagamaan. Jasa keagamaan ini semua bidang yang berhubungan dengan keagamaan seperti khotbah atau ceramah. Lalu ada jasa pendidikan. Jasa pendidikan ini terkait dengan pendidikan mulai dari pendidikan umum, pendidikan keagamaan, sampai ke pendidikan profesi. Lalu ada jasa kesenian dan hiburan.
Ini meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Contohnya, kalau seperti kita nonton bioskop, itu kita tidak dikenai PPN. Atau seperti kita menonton pagelaran atau konser musik, seperti itu. Lalu ada jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Itu meliputi jasa penyiaran radio dan juga televisi, baik instansi swasta maupun negeri yang tidak bersifat iklan atau tidak bersifat komersil. Contohnya seperti iklan layanan masyarakat. Next. Selanjutnya ada jasa angkutan umum di darat dan di air. Jadi jasa angkutan umum di darat dan di air ini tidak dikenai pajak kecuali untuk jasa angkutan umum yang disewakan. Lalu ada jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. Ini maksudnya adalah bahwa seluruh penerbangan tersebut terangkum dalam satu tiket. Contohnya seperti ini, kalau misalnya penerbangan dari Jakarta, Medan, Singapura itu tiketnya dalam satu tiket. Nah, itu baru kita tidak kena PPN. Lalu ada jasa tenaga kerja. Jasa tenaga kerja itu tidak terkena PPN jika dia mengatur 4 kriteria ini. Yang pertama yaitu pengusaha penyedia tenaga kerja hanya menyerahkan jasa penyedia tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan tanpa memberikan jasa lainnya, seperti jasa konsultasi, jasa teknik, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, pengusaha penyedia jasa tidak melakukan penggajian kepada tenaga kerja yang diberikan. Lalu yang ketiga itu pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja yang disediakan. Lalu yang keempat, tenaga kerja yang disediakan termasuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja atau pegawai tetap. Lalu ada jasa perhotelan. Jasa perhotelan ini meliputi semua jasa-jasa yang termasuk fasilitas yang ada di dalam hotel ataupun penginapan. Lalu ada jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Ini contohnya saat kita membuat SIM atau KTP, kita tidak dipungut PPN. Lalu ada jasa penyedia tempat parkir. Saat kita parkir, kita tidak dikenakan PPN. Lalu ada jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, ada jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan yang terakhir ada jasa boga atau catering. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hania Barmin dengan NIM 2018-310697. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai jenis-jenis fasilitas PPN. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada poin 3 dan 4, yaitu mengenai fasilitas PPN berupa pembebasan PPN, dan yang kedua, fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN. Nah, yang pertama yaitu ada fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Fasilitas PPN berupa pembebasan PPN merupakan pembebasan kewajiban memungut PPN kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan. Nah, kegiatan penyerahan apa saja sih? Jadi yang pertama ada kegiatan penyerahan BKP bersifat strategis, yang merupakan barang masuk kategori BKP namun memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan pemerintah, sehingga atas BKP strategis ini diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Nah, contohnya ada air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum. Yang kedua yaitu Rusunami. Nah, kemudian kegiatan penyerahan yang kedua ada BKP tertentu, meliputi yang diperlukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan nasional yang dikelola oleh unit-unit pemerintah. Nah, contohnya ada vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional, dan yang kedua ada buku-buku pelajaran, buku-buku kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama.
Nah, yang ketiga ada kegiatan penyerahan JKP tertentu yang terdiri atas jasa-jasa yang diserahkan kontraktor untuk pemborong bangunan yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk mendukung pertahanan nasional. Nah, contohnya ada jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Persero Kereta Api Indonesia. Dan yang kedua ada jasa persewaan rumah susun sederhana, dan rumah sangat sederhana. Nah, kegiatan penyerahan yang keempat yaitu penyerahan BKP atau JKP kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dengan asas timbal balik. Nah, asas timbal balik yaitu apabila kepada perwakilan Indonesia di negara asing tersebut diberikan pembebasan yang sama. Jadi, negara asing yang tidak memberikan pembebasan yang sama kepada perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler Indonesia di negara asing tersebut, maka kepada perwakilannya di Indonesia tidak dapat diberikan pembebasan PPN. Nah, yang terakhir ada kegiatan penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu yang meliputi pelayanan jasa penerbangan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa konter, pelayanan jasa garbarata, pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo, dan pos. Nah, terhadap transaksi-transaksi yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan ini, tetap ada kewajiban menerbitkan faktur pajak bagi PKP yang menyerahkan. Sebab sejatinya transaksi-transaksi yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan ini merupakan transaksi terutang PPN. Jadi, yang dibebaskan adalah kewajiban pemungutan PPN, bukan kewajiban membuat faktur pajak. Nah, pada poin yang terakhir, mengenai jenis-jenis fasilitas PPN, yaitu ada fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Bisa di next. Next. Nah, mengenai fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN, diberikan kepada transaksi-transaksi sebagai berikut. Nah, ini ada 5 transaksi. Yang pertama yaitu kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Nah, yang kedua ada penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu. Kemudian yang ketiga ada impor BKB tertentu. Yang keempat ada pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima ada pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN diberikan kepada transaksi-transaksi seperti yang disebutkan di atas yang dilakukan di kawasan bebas dan kawasan berikat maupun ke kawasan bebas dan kawasan berikat. Selain itu, transaksi tidak dipungut PPN apabila yang melakukan kegiatan merupakan PKP yang menjalankan pengolahan pada kawasan berikat. Nah, keduanya merupakan fasilitas di bidang PPN yang diatur dalam pasal 16B UU nomor 8 tahun 1983. Nah, fasilitas PPN ini dapat diberikan sebagai sebagian atau seluruhnya baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.